Newton dibantah karo Adam Weishaupt, William Campbell. Misal Newton itu sesuatu yang basi, dia akan berulat. Nah, 100 tahun kemudian dibantah sama Adam Weishaupt. Tidak mungkin dari benda mati dia akan hidup, dari benda hidup dia akan hidup. Asalnya setelah diadakan pembusukan, apakah ini sing busuk apel hingga keluar set? Ditutuplah apelnya itu dengan plastik, dengan apel yang dilepas, mana yang busuk? Ternyata William Campbell keliru daripada Adam Weishaupt yang dulu bahwasanya dari amuba benda mati akan kegerus akan menimbulkan suatu larva. Kemudian ada benda hidup dari yang mati ini, dari benda mati loh, tanah. Tetapi Adam Weishaupt enggak, benda hidup itu dari yang hidup. Nah, apel yang semula dibungkus rapi, dia tidak berset, meskipun busuk. Ternyata yang berset itu yang dilepas. Ternyata apa? Dari larva lalat, dari yang hidup. Ngerti kon Bi? Gue ya dek goblok iku. Lah kono wong benda mati iki, menungso iku teko lemah terus tukul dhewe tanpa ono. Dari yang hidup iku teko hidup. Iso disebut koyo niku karena wahoyu. Jadi cirine menungso ini hidup karena ada Sang Maha hidup, bukan Sang Maha mati ngawur. Nah, itu dibuktikan kok Adam Weishaupt apa? William Campbell. William Campbell dulu beranggapan 100 tahun sebelum Adam Weishaupt apa? Bahwa larva hidup dari sesuatu benda mati yang membusuk. Ono set, oke. 100 tahun ini. William Campbell dimentahno karo Adam Weishaupt. Ternyata enggak dibungkus plastik rapi dari buah yang segar sampai berbulan-bulan. Ternyata hanya membusuk, mengkerut tanpa ada set. Begitu yang dijarno nang ngene Jawa ternyata ada set. Setelah diselidiki, ternyata ada larva-larva yang dibawa oleh lalat. Tadi nak manusia apakah diko benda mati lemah itu ujuk-ujuk dadi menungso? Ora, karena ada yang makhluk itu. Karena bakalan dia makhluk itu. Baru deendangan. Oh, ini yang saya tunggu loh. Makanya kesimpulannya ngono. Nek kon gak percaya karo Gusti Allah ora masalah. Tapi tolong sifat-sifatnya Allah kita mengenal. Kita tahu dari mana kalau enggak tahu. Manusia tahu dari mana? Karena sesuatu insting you bilang. Insting didapatkan dari mana? Dari suatu rasa. Rasa sendiri adalah berupa apa? Getaran. Jadi kita manusia yang bergetar-getar. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita raba itu semua getaran. Kita merasakan yang halus, kita merasakan yang kasar. Semua berdurasi getaran. Kita ini makhluk yang bergetar-getar. Warna pun bergetar. Empuk apa keras ini juga dari getaran. Yang semuanya tidak pernah ada. Kalau otakmu diolor, ini ada syaratmu diolor. Dan otakmu bisa dilihat, Bi. Dan juga bisa diraba. Berarti otakmu pun juga semu suatu getaran. Jadi manusia itu hanya manusia makhluk yang bergetar-getar. Amplitudonya, getarannya sampai frekuensinya berapa? Yang mampu nangkap getaran adalah gelombang frekuensinya yang tinggi dengan amplitudo yang rendah.
suara hatinya direndahkan, takdim, pemikirannya ditinggikan, niku amplitudonya, maka dia akan bisa mengenal Sang Pencipta. Dimpukno. Penangkap sinyal getaran disebut receiver, pengeluarnya disebut receiver. Ini nangkap sama, akhirnya menimbulkan suatu bahasa Morse, kode-kode, yang mana akan bisa diterjemahkan. Jadi seluruh inti antariksa semuanya, kon ngomong astronomi tak dukuri gitu. Kalau ada makhluk lain dengan bahasa yang sama dengan di bumi, meskipun bahasa suara berbeda, tetap ada kode Morse. Yaitu kode getaran dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Kamu tidak usah pakai bahasa kalimat, satu aja. Oh, iku wis kowe ngartek nopo? Lapo wong iki keren. Gak mungkin kowe ngomong halus budi bahasanya, orang mungkin. Kowe nggak nganggo kalimat kowe. Atau kamu tidak ada suara, kamu mentelengen. Kau akan mengatakan getaran apa itu? Keras. Amplitudo yang keras. Frekuensi yang rendah. Coba frekuensimu ditinggikan. Frekuensi getaran nanti dengan amplitudo yang rendah. Yang menangkap getaran itu. Satu orang itu. Monggo sopan. Manusia ini makhluk bergetar-getar. Kalau kamu punya prinsip untuk menangkap receiver dan receiver seimbang, suaranya jernih. Nah, nek delok teko sistem alam semesta ini, ada apa dengan gerak?